Pemirsa sebangsa dan setanah air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap malam, tepatnya setelah menunaikan salat tarawih, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan menyajikan tadarus Ramadan yang akan membincangkan pemikiran api Islam Bung Karno. Bincang-bincang api Islam Bung Karno ini akan langsung disampaikan oleh Kiai Haji Zuhairi Misrawi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia. Masih setia di tengah-tengah kita, Kiai Haji Zuhairi Misrawi. Bagaimana Gus, apa kabarnya? Alhamdulillah, ini kita sudah mendekati Nuzulul Quran ya. Ya, puasa memang memberikan semangat, menambah energi. Kalau kata orang Jawa, menambah rasa. Puasa ini kalau kita betul-betul melakukannya dengan penuh kehati-hatian, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban wufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh kehati-hatian, penuh ketulusan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa-dosa di masa lalu maupun dosa-dosa yang akan datang. Artinya bahwa iman itu puasa itu mesti melahirkan kita untuk memahami api Islam. Kebetulan selama bulan Ramadan ini kita akan mempelajari, akan menyelami api Islam Bung Karno. Jadi mudah-mudahan puasa kita tahun ini mendapatkan keberkahan yang luar biasa, mendapatkan rahmaniyahnya Allah, kata Bung Karno, dengan memahami pemikiran Bung Karno tentang api Islam ini. Dalam Islam, Gus, masjid itu merupakan sebuah tempat yang istimewa barangkali ya. Jadi selain tempat ibadah, masjid juga menjadi tempat untuk belajar, untuk berkegiatan, bermasyarakat di sana. Nah, bagi Bung Karno, apakah masjid itu mempunyai tempat spesial di hatinya? Ya, Bung Karno ini pemimpin besar, Bung besar kita menyebutnya, Bapak Proklamator, Bapak bangsa kita, pejuang, pahlawan nasional yang banyak mengingatkan kita kembali tentang pentingnya membangun peradaban. Jadi kalau kita melihat bagaimana Rasulullah itu ketika membangun peradaban Madinah, yang dibangun pertama kali itu bukan istana, tetapi yang dibangun pertama kali adalah masjid. Setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dibangun adalah masjid. Masjid dalam perspektif Rasulullah itu adalah rumah tempat tinggal bersama keluarganya, adalah lembaga pendidikan, mendidik para sahabat, mendidik apa yang disebut dengan ahlus sufa. Juga masjid itu adalah pusat pemerintahan pada masa Rasulullah. Ini kemudian menjadi salah satu perspektif peradaban. Maka Bung Karno dalam peresmian Masjid Baitur Rahim di Istana Merdeka, Bung Karno menyampaikan pidato yang berjudul Masjid sebagai lahirnya zaman baru. Ada konteks politik pada waktu itu, memang karena banyak sekali pandangan karena kondisi politik bahwa Bung Karno anti agama, bahwa Bung Karno anti Islam. Maka kemudian Bung Karno saat peresmian Masjid Baitur Rahim di dalam lingkungan Istana Merdeka itu, Bung Karno meneguhkan, saya ini seorang yang sangat menjunjung tinggi agama, menjunjung tinggi Islam, apalagi masjid sebagai tempat ibadah. Dan Bung Karno diminta oleh ulama-ulama NU pada waktu itu untuk menjadi imam sholat yang pertama. Pada saat masjid itu di lingkungan istana diresmikan,
Dan karena jasa Bung Karno ini, maka sahabatnya yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Wahab Hasbullah ini menjadi sahabat Bung Karno, dan meneguhkan bahwa Bung Karno adalah pemimpin besar kita yang sangat memperhatikan pentingnya kerohanian, pentingnya spiritualitas, bahwa membangun bangsa itu juga membangun spiritualitas, dan masjid itu menjadi salah satu tempat kita untuk membentuk kepribadian, membentuk spiritualitas itu. Nah, kita banyak itu masjid di mana, di Istiqlal misalnya, itu juga yang dibangun oleh Bung Karno. Masjid yang bersejarah di Jogja, Masjid Syuhada itu juga masjid yang dibangun oleh Bung Karno. Jadi Bung Karno ini betul-betul menyelami apinya Islam, masjid yang dibangun di situ. Nah, kalau kita lihat jasa Bung Karno sampai sekarang tidak akan terlupakan ya. Kita ini negara di dunia dengan jumlah masjid terbesar. Jumlah masjid kita di Indonesia saat ini adalah 800.000. Jadi kalau saya berbicara di Tunisia, di media-media Arab mengatakan bahwa jumlah masjid di Indonesia itu 800.000, terutama orang-orang Tunisia itu sangat terkaget-kaget. Artinya kita adalah bangsa yang memakmurkan masjid. Ya, betul. Itu adalah pesan Al-Quran bahwa kita harus memakmurkan masjid, karena masjid itu adalah rumah Allah, rumah di mana doa-doa, ibadah, sholat dilantunkan di dalam masjid itu. Nah, kembali kepada tadi pentingnya masjid pada masa Rasulullah, dan kita melihat memang bahwa masjid ini menjadi kekuatan dalam membangun peradaban. Misalnya di Tunisia atau di Timur Tengah, bahasa Arab masjid itu jami'. Jami' itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang. Jadi masjid itu ada fungsi spiritual, fungsi ritual untuk beribadah, tetapi juga mempunyai fungsi sosial. Karena ketika orang beribadah, sholat berjamaah, sholat Jumat misalnya, sholat tarawih di bulan Ramadan ini, kita melihat di Masjid Zaituna itu puluhan ribu orang yang sholat di Masjid Zaituna ini. Maka Masjid Zaituna disebut dengan jami'. Kalau kita menyebutnya masjid, tapi sebagian di beberapa ibu kota di Indonesia menyebutnya jami'. Jami' itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang. Maka kalau kita melihat desain Masjid Istiqlal misalnya, Masjid Istiqlal itu kan luas, bisa menampung kurang lebih 300.000 orang. Itu tempat berkumpulnya umat Islam. Biasanya pada hari Jumat, pada Idul Fitri, Idul Adha, pada tarawih. Sekarang Masjid Istiqlal penuh sekali. Tempat berkumpulnya orang. Nah, ada fungsi sosial. Kalau kita berkumpul bersama-sama dalam konteks beribadah di masjid itu, maka kemudian kita merasakan bahwa kita tidak sendirian. Maka di dalam tradisi Islam, sholat berjamaah pahalanya lebih besar, sekitar 27 kali. Dari kalau kita sholat sendirian pahalanya cuma 1. Kalau kita sholat berjamaah itu 27 pahalanya, berlipat-lipat gitu. Itu artinya apa? Bahwa walaupun dalam sholat itu sholat berjamaah itu maknanya sangat besar, apalagi di luar sholat. Kalau kita kerja berbareng-bareng membangun negeri, membangun Indonesia itu pahalanya sangat besar sekali. Maka masjid itu menjadi jami', tempat orang berkumpul bareng-bareng untuk beribadah. Lalu dari masjid ini kemudian menjadi jami'ah, menjadi dalam bahasa Arab universitas, tempat orang belajar. Maka dulu Masjid Nabawi, kalau kita umroh dan setelah itu ziarah ke Masjid Nabawi di Madinah, itu kan melihat itu
kalau di bulan Ramadan ini jumlahnya bisa jutaan. Ramai sekali. Ramai sekali sampai meluber ke sekitar hotel-hotel di sekitar haram di Masjid Nabawi itu. Tempat perkumpulan. Dulu bayangkan ketika Rasulullah berada di Madinah sebagai nabi, sebagai rasul dan sebagai pemimpin Madinah pada waktu itu Masjid Nabawi menjadi pusat berkumpulnya seluruh penduduk Madinah. Masih banyak kan cerita bagaimana hadis Nabi itu mengatakan pada waktu sholat asar, ini ditulis dalam kitab-kitab sirah Ibnu Hisab, Ibnu Ishaq, dan kebetulan saya juga meneliti, saya menulis buku tentang Madinah, jadi saya tebalnya sekitar 600 halaman, jadi saya tahu tentang konteks sejarah ini. Kristen Bani Najran itu berkunjung bersilaturahim kepada Nabi di Masjid Nabawi. Okay. Kenapa datang Masjid Nabawi? Karena masjid pusat pemerintahan juga pada waktu itu, dan juga masjid tempat beribadah. Pada waktu itu waktunya sholat asar, dan kebetulan hari Minggu, hari beribadahnya orang-orang Kristen Bani Najran, sama dengan orang-orang Kristen dan Katolik sekarang. Pada waktu itu mereka pamit pada Rasulullah karena Rasulullah mau sholat asar dan mereka juga mau beribadah di gereja. Mereka minta izin kepada Rasulullah, Rasulullah, kami akan ke gereja dulu kalau Rasulullah mau sholat. Kemudian Rasulullah, ngapain? Kenapa kamu harus beribadah di gereja? Kenapa tidak beribadah di Masjid Nabawi? Para sahabat kaget. Gimana Nabi ini kok nyuruh beribadah di masjid? Apa kata Rasulullah? Da'hum. Saya masih ingat kata Rasulullah itu, biarkan mereka beribadah di sini. Gitu. Kalau bahasanya Gus Dur, gitu aja kok repot. Dalam bahasa penelitian. Jadi dulu bahkan masjid itu digunakan sebagai tempat untuk menerima tamu-tamu dari kalangan Kristiani pada masa Rasulullah. Jadi disebut dengan jami', tempat berkumpulnya. Tapi juga kemudian dari jami' itu, dari masjid lahir menjadi jami'atun, universitas, tempat orang-orang belajar. Dulu kampus-kampus seperti di Zaitunah itu belajarnya di Masjid Zaitunah, di jami', kemudian menjadi jami'atun, universitas, orang belajar. Ulama-ulama besar seperti Ibnu Khaldun, lahir dari Ibnu Arafah, lalu kemudian Imam Abdul Hasan Asyadili juga belajar di Syekh Thohir bin Ashur, yang model lebih modern lagi, Fadil bin Ashur, lulusan dari Masjid Universitas Zaitunah yang waktu itu berada di dalam. Dan di Tunisia dulu belum ada kampus-kampus yang lain. Dulu kampusnya namanya Jami'atuz Zaitunah. Maka para pejuang-pejuang Thohir Haddad, Abdul Aziz Alabi di Tunisia ini lulusan dari Jami'atuz Zaitunah. Mereka adalah mahasiswa jebolan dari Masjid Zaitunah di sini. Dari Masjid Zaitunah kemudian ada Masjid Qarawiyyin di Fes, Maroko, lalu kemudian ada Masjid Al-Azhar di Kairo, Mesir. Kalau kita lihat modelnya itu sama. Jadi masjid itu memang tempat lahirnya peradaban. Jadi kalau orang melihat selama ini, masjid untuk sholat, gitu. Masjid itu adalah lebih dari itu. Masjid itu tidak hanya sebagai tempat sholat, tapi tempat juga aktivitas sosial, lalu kemudian tempat lahirnya lembaga pendidikan, lahirnya peradaban. Kalau kita melihat misalnya di Tunisia, ini contoh dari peradaban ya. Yang menarik dari Tunisia, kemudian Ibnu Khaldun menambahkan bahwa di sekitar masjid itu harus dibangun sentra-sentra ekonomi. Maka ada Babul Bahar, disebut dengan pintu laut, karena dulu itu laut sebenarnya di alun-alun kota Tunisia, downtownnya Tunisia ini, jantung kotanya Tunisia ini namanya Habib Bourguiba, merujuk kepada Bapak Proklamator Tunisia. Itu dulunya pantai, dan Babul Bahar itu, pintu laut itu ada pintunya sekarang, itu ada banyak sentra ekonomi, pusat ekonomi Tunisia. Nah, Ibnu Khaldun menambahkan bahwa selain jami tadi dibukalah pusat-pusat ekonomi.
Lalu di sampingnya Masjid Zaitunah itu ada kantor pemerintahan. Dulu Burugaiba mengantor di situ. Lalu kemudian kementerian-kementerian di sekitarnya, ada Kementerian Keuangan, dan sekarang masih kantor Perdana Menteri, kemudian juga kantor Mufti Mesir ada di situ itu. Jadi memang ini satu konsepsi yang besar, dan karena itu Bung Karno ingin meneguhkan bahwa kita bangsa yang bertuhan, bangsa yang menjunjung nilai-nilai keagamaan. Mbah Wahab mengatakan bahwa Bung Karno betul-betul mengamalkan sila yang pertama, sila ketuhanan yang maha esa itu, dengan membangun masjid yang bersejarah bagi bangsa dan negara kita. Maka sekali lagi, ya saya selalu percaya ya bahwa doa-doa yang sekarang dilantunkan selama bulan Ramadan di 800.000 masjid di seluruh tanah air di Indonesia dan di rumah-rumah kita itu, saya berkeyakinan Allah akan menjawab doa-doa kita. Siap. Untuk kebaikan bangsa ini. Maka saya selalu optimis, insya Allah ke depan Indonesia bisa melahirkan peradaban ekonomi yang lebih baik, peradaban politik yang lebih baik, peradaban diplomasi yang lebih baik, dan Indonesia, dan ini menjadi cita-cita dan mimpi para pendiri bangsa bahwa Indonesia nanti akan ada sampai hari akhir, bahwa kita akan tetap menjadi Indonesia seperti yang kita lihat sekarang sebagai bangsa dan negara, karena di dalamnya Pancasila memberikan satu konsepsi pemikiran yang utuh, bahwa kita bertuhan, beragama, berkeyakinan, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sila yang kedua, terus berpikir untuk mewujudkan persatuan kebangsaan, menghidupkan musyawarah yang berlandaskan kepada kebijaksanaan, dan di dalamnya ada kemufakatan dari berbagai elemen bangsa, dan yang terakhir kita bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau zaman Nabi itu masjid itu merupakan tempat peribadatan, kemudian juga tempat berkumpul, bahkan sampai pusat politik negara kala itu. Sekarang dalam konteks sekarang Gus, Indonesia khususnya itu kan sudah perpolitikan sudah di istana, kemudian tempat berkumpul juga sudah ada ormas-ormas. Nah, apakah masjid itu hanya sisa atau sisa tinggal hanya untuk beribadah saja, atau apa yang bisa diberikan peran masjid itu untuk membangun peradaban, Gus, khususnya di kampung-kampung? Ya, kalau masjid-masjid kita ya kan, terutama di kampung-kampung perannya luar biasa ya. Di masjid di kampung tempat belajar, tempat beribadah, tempat bersosial gitu. Ada fungsi-fungsi sosial yang dilakukan di masjid-masjid. Bahkan ya, kalau masjid-masjid kita itu tempat istirahat orang-orang. Kalau biasanya ya banyak juga, saya tahu mahasiswa Tunisia kalau ke Jakarta tidurnya di masjid. Untuk menghemat kalau nginep di hotel kan mahal. Saya ada mahasiswa Tunisia dari luar Jakarta mau ke Tunisia, dari Berantah, saya tanya, nginep di mana? Di hotel mana? Di masjid, waduh. Saya bilang, kok bisa? Ya sekalian jadi imam gitu. Sekalian jadi imam, menginap di masjid. Kalau kita di masjid ya, kalau saya misalnya kalau mudik gitu ya, ke Madura, karena itu ditempuh kalau dulu 24 jam, mudik ke Madura sekarang 12 jam. Itu kalau sudah istirahat ya, capek nyetir dari Jakarta ke Sumeneb misalnya, itu memang istirahatnya di masjid. Sekalian sholat, habis itu istirahat 2 jam 3 jam gitu. Kadang kalau malam ngantuk, cari masjid yang terdekat. Kalau di Indonesia kan kita masjid dibuka 24 jam. Jadi masjid itu memang, bahkan sekarang di Indonesia itu sangat maju
Masjid-masjid Indonesia itu sekarang ada yang menyediakan makan itu bagi orang-orang yang sholat ya dalam masa terutama mudik ini kan, banyak orang-orang masjid itu sudah fungsinya luar biasa itu, membantu masyarakat. Alhamdulillah juga ada masjid-masjid yang menyediakan beasiswa. Masjid Istiqlal misalnya kan kegiatannya luar biasa. Bahkan Masjid Istiqlal itu punya program untuk S2 dan S3. Namanya pendidikan keulamaan. Mahasiswa-mahasiswa S2 dan S3 itu mendapatkan beasiswa, mereka dididik dengan pemahaman keislaman, lalu kemudian mereka juga punya kesempatan beasiswa untuk belajar di Amerika, kerjasama dengan kampus-kampus besar di Amerika. Jadi fungsinya udah sangat luar biasa masjid-masjid kita di Indonesia. Karena itu merefer kepada pemikiran Bung Karno ini sejalan dengan apa yang dipikirkan Bung Karno, bahwa masjid kita itu dapat dijadikan sebagai titik tolak lahirnya zaman baru. Zaman baru itu yaitu zaman keemasan, zaman kejayaan Indonesia, bahwa masjid juga dapat membangun karakter kebangsaan kita. Kita bisa belajar di masjid, kita bisa menikmati ketenangan. Kan setiap kabupaten dan kota sekarang punya masjid ya, masjid agung masing-masing gitu. Di Sumeneb itu ada masjid agung itu 24 jam itu banyak orang-orang di sana. Gitu. Kalau saya sedang dari desa saya ke Sumeneb itu pasti mampir ke Masjid Agung untuk sholat, untuk istirahat, apalagi bulan Ramadan. Ada kajian-kajian keagamaan di situ. Ketika buka puasa menyediakan takjil di hampir sebagian besar masjid kita gitu. Jadi alhamdulillah masjid di Indonesia itu banyak memberikan manfaat dan maslahat bagi warga secara lebih luas gitu. Kadang masjid juga mempunyai pusat ekonomi untuk pengembangan bisnis di beberapa masjid di Indonesia. Jadi fungsinya memang betul-betul menjadi membangun peradaban sebagaimana dulu Rasulullah membangun peradaban di Masjid Nabawi di Madinah. Kalau sekarang kita lihat anak-anak muda, pemuda sudah mulai aktif dalam kegiatan-kegiatan di masjid. Mereka buat program kajian tiap habis asar misalnya, atau setiap habis maghrib. Kemudian juga aktif memakmurkan masjid, bikin program apa, atau kongko depan masjid itu setelah sholat. Bagaimana Gus melihatnya? Ya bagus juga, ada pesantren kilat. Pesantren kilat biasanya ada itikaf, kegiatan di bulan Ramadan. Dulu saya ketika masih kecil di kampung itu menjadi aktivis masjid juga. Yaitu sebelum jadi aktivis NU Gus. Iya, ketika masih SD lah, sebelum masuk pesantren. Karena kami alhamdulillah punya masjid yang besar di kampung. Saya menjadi aktivis di masjid, ya bersih-bersih di masjid, bersih-bersih tempat wudhu misalnya, bersih tempat sholat gitu. Nah sekarang aktivitas masjid kita ini sudah ada bikin pesantren kilat. Maka sekarang banyak lulusan pesantren di Indonesia, pesantren asli dan pesantren kilat. Alhamdulillah kita lulusan pesantren asli, 6 tahun kita mondok, dan bagus lah untuk anak-anak generasi milenial itu. Harapannya sekarang ada masjid di Jogja itu yang punya program pendidikan filsafat. Fahrudin Faiz sangat terkenal. Ngaji filsafat. Iya, ngaji filsafat yang itu YouTube-nya itu sangat digandrungi dan sekarang menjadi salah satu percontohan masjid di seluruh Indonesia. Jadi memang Bung Karno dulu ingin masjid itu juga menjadi salah satu apinya Islam, di mana tempat menimba ilmu, menumbuhkan sikap dan semangat gotong royong di antara sesama gitu. Jadi inilah yang sungguhnya kita ke depan harus terus mengembangkan. Sekarang juga sudah di Indonesia alhamdulillah manajemen masjidnya semakin bagus, kemandirian dan juga kualitas masjidnya ya. Dan yang menarik dari fenomena masjid di Indonesia itu adalah swadaya masyarakat.
Nah, swadaya masyarakat itu yang kemudian partisipasi masyarakat untuk membangun masjid secara sukarela. Maka kenapa jumlah masjid kita banyak ya, sekitar 800.000 data yang terakhir. Yang menariknya itu masjid-masjid itu dibangun secara swadaya masyarakat. Ya. Maka kemudian masjid itu membangun spirit filantropi, kedermawanan untuk membantu orang. Ya. Jadi masyarakat yang membangun masjidnya dan menciptakan rasa semangat filantropi, kedermawanan di tengah-tengah masyarakat itu. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari masjid ini, dan ke depan ini harus terus dilanjutkan, karena dari masjid kita bisa membangun peradaban yang lebih maju, peradaban yang membawa maslahat bagi kita semua, bagi bangsa, dan insya Allah bagi dunia. Siap, baik. Terima kasih banyak, Gus. Sama-sama. Terima kasih banyak rekan-rekan sebangsa dan setanah air. Begitu banyak perhatian Bung Karno terhadap masjid di Indonesia khususnya. Kita harap dalam suasana Ramadan ini kita terus memakmurkan masjid, kemudian juga menjadikan masjid ini sebagai sumber atau sumbu dari zaman baru seperti yang dikatakan oleh Bung Karno. Terima kasih banyak rekan-rekan yang sudah menyaksikan episode ini. Semoga kita masih tetap istiqomah dalam melanjutkan tadarus Ramadan pada tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka.